Filosofi kisah Dewa Ruci. Kisah dimulai saat Bima diberikan perintah oleh gurunya, yaitu Pandito Durna. Nama lain Bima yaitu Werkudara atau Brontoseno. Bima adalah sosok yang lugu, tidak terlalu cerdas dan tidak terlalu kritis, namun memiliki kekuatan fisik, ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Perintah gurunya tidak bisa ditolak oleh Bima. Isi perintahnya adalah Bima diperintahkan untuk mencari air Prawitosari. Tanpa pikir panjang dan atas loyalitas pada sang guru, ia pun berangkat dengan semangat dan gagah perkasa. Dengan segala keberanian yang menjadi bekal, ia menyusuri hutan yang bernama hutan Tibrasara dan hutan Reksomuko. Namun di hutan itu ia tidak menemukan airnya, malah ketemu dengan dua raksasa yang mirip genderuwo, yang sangat menyeramkan dan sakti tentunya. Dua raksasa itu bernama Rukmuka dan Rukmala. Sebenarnya sang guru menyuruh Bima mencari air Prawitosari itu hanyalah tipuan dari gurunya. Gurunya ingin tahu sekuat apa Bima itu. Gurunya berharap Bima akan mati atau tewas di hutan itu, dibunuh oleh dua raksasa yang sakti. Namun Durna salah besar. Bima malah berhasil membunuh dua raksasa sakti itu. Karena di hutan itu ia tidak menemukan air Prawitosari yang ia cari, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan hutan dan kembali ke tempat gurunya. Durna pun menyuruh Bima mencarinya lagi di lautan tengah samudra. Lalu berangkatlah Bima menuju samudra lautan dengan perjuangan yang luar biasa. Di tengah lautan ia bertemu dengan ular naga, namanya Naga Ambarnawa. Bima pun bertarung dan akhirnya Bima menang, berhasil membunuh Naga Ambarnawa. Namun Bima pun masih dalam kebingungan karena air Prawitosari yang dimaksud gurunya itu belum juga ditemukan. Sampai akhirnya di samudra tersebut Bima melihat anak kecil yang wujudnya sama persis dengan dirinya, namun sangat kecil. Sebenarnya anak kecil tersebut adalah Dewa Ruci. Dan dijelaskanlah kepada Bima tentang air Prawitosari dan ilmu kesempurnaan hidup. Singkat cerita, Dewa Ruci menyuruh Bima masuk ke dalam dirinya. Namun Bima bingung, bagaimana tubuhnya yang sangat besar itu bisa masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil. Dewa Ruci tetap memaksa dan meyakinkan Bima, hingga akhirnya Bima masuk lewat telinga. Pada waktu masuk ke tubuh Dewa Ruci yang dirasakan pertama kali adalah bingung karena hanya melihat awang uwung tanpa batas yang melambangkan bahwa pada tingkat pertama mencapai kesempurnaan, manusia masih dalam keadaan bodoh dan bingung. Setelah mendapat petunjuk dari Dewa Ruci, Bima menjadi merasa terang dan sampai pada tingkat kesadaran total. Bima melihat cahaya 4 warna. Hitam melambangkan angkara yang merusak. Merah melambangkan sumber kemarahan seperti nafsu hewani. Kuning melambangkan keinginan, kekuasaan, dan kesenangan belaka. Dan putih melambangkan ketentraman seperti ikan di air tawar. 4 warna tersebut menggambarkan nafsu alwamah, amarah, supiah, dan mutmainah. Bima merasa nyaman di dalam tubuh Dewa Ruci sehingga tidak mau keluar. Tetapi hal itu dilarang oleh Dewa Ruci karena belum saatnya. Karena masih ada tugas yang harus diselesaikan oleh Bima. Setelah keluar dari tubuh Dewa Ruci,
Bima menjadi manusia suci seperti baru terlahir. Pada saat itu ia mencapai manunggaling kawula Gusti. Simpulan makna filosofi dari kisah Bima dalam mencari tirta pawitra atau ilmu sejati atau air kehidupan dalam cerita Dewa Ruci adalah hikmah dan pelajaran secara filosofis melambangkan bagaimana manusia harus menjalani perjalanan batin guna menemukan identitas dirinya atau pencarian sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup manusia atau manunggaling kawula Gusti. Dalam kisah ini termuat amanat ajaran konsepsi manusia, konsepsi Tuhan, dan bagaimana manusia menuju kesadaran sejati untuk berhubung dengan Tuhannya. Manusia disebutkan bahwa ia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Ia dijadikan dari air. Ia wajib menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, tugas guru hanya memberi petunjuk. Manusia tidak memiliki apapun, karena segala yang ada adalah miliknya. Ia wajib selalu ingat terhadap Tuhannya, awas dan waspada terhadap segala godaan nafsu yang tidak baik, sebab pada akhirnya manusia akan kembali kepadanya. Konsepsi Tuhan disebutkan bahwa Ia yang awal dan yang akhir, hidup dan yang menghidupkan, maha tahu dan maha besar. Ia tengkeno kinoyo mopo, tidak dapat dikatakan dengan apapun. Kisah perjalanan batin Bima dalam menuju manusia sempurna ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Dalam ajaran Jawa adalah sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk bahagia.